Oke, pertama sebelum kita membahas tentang materi hari ini yaitu noun, Miss mau ngasih perkenalan dulu nih sebelum materi. Jadi seperti yang Miss bilang kemarin, pertemuan untuk grammar basic ini kita akan fokus ke part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Kelas kata ada apa aja? Ada yang namanya noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata hubung, conjunction. Preposition kata depan, conjunction itu kata hubung, dan interjection. Kalau interjection itu kata seru, kayak misalnya, wow, oh my god, gitu. Jadi yang kayak gitu. Makanya kemarin nggak dicantumkan karena interjection ini nggak begitu muncul di soal TOEFL. Nah ini bagian dari asal muasal kata sampai ke kalimat. Jadi yang namanya bahasa itu kan struktur terkecilnya adalah huruf. Kemudian huruf tersusun jadi kata. Susunan kata, kumpulan kata yang lebih dari satu namanya frasa. Nanti kalau kalian lanjut ke yang grammar kedua, kalian akan belajar tentang frasa. Nah, setelah frasa atau kumpulan kata, jadilah klausa. Nah, kemudian setelah klausa, yang terdiri lebih dari satu klausa, ada yang namanya kalimat. Nah, kalimat sendiri itu bisa terbagi menjadi beberapa jenis. Kalimat yang simple, sederhana, atau yang campuran ataupun yang kompleks gitu. Jadi ada urut-urutannya. Kalau kalian belajar grammar bahasa Inggris sesuai dengan urutan ini, insya Allah nantinya kalian bisa menulis sesuai dengan grammar yang tepat. Nih, yang namanya kata berarti ya maksudnya satu kata. Table berarti masuk ke kata benda. She, he, it ke kata ganti, pronoun. Beautiful, kata sifat, adjective. Never, tidak pernah, berarti adverb masuknya. In, of, itu adalah preposisi. Go, learn, masuk ke verb, kata kerja. When, conjunction. And, but, itu juga conjunction. Dan lain-lain. Tuh, jadi kalau yang namanya word berarti ya satu kata doang. Sedangkan frase kumpulan kata. Dua kata atau lebih. Contohnya, a brown wood table. Meja kayu yang berwarna coklat. Ini adalah kumpulan kata yang membentuk kata benda. The chair. Ini kan juga dua kata nih. Namanya frase kata benda juga, noun phrase. In the school, kalau ini prepositional phrase karena di sini ada preposisinya digabung sama noun phrase. Prepositional phrase atau yang lebih kita kenal dengan adverb of place dan lain-lain. Itu kalau frasa. Kalau klausa itu yang kayak gimana? Nah, klausa itu syaratnya terdiri dari satu subjek dan satu verb. Contohnya, Nisa goes to school. Nah, di sini kalian bisa lihat ada subjeknya satu yaitu Nisa dan verbnya itu satu yaitu goes. Dan bedanya klausa dengan sentence ada di tanda titik. Kalau klausa itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan kalimat mesti ada tanda titiknya. Gitu. Jadi kalimat ini
bisa terdiri dari satu klausa. Contohnya ya ini. Sama, Nisa goes to school. Cuma terakhirnya ada tanda titiknya. Jadi gitu. Kalau yang atas kan nggak ada. Oh berarti Nisa goes to school yang atas ini merupakan klausa. Sedangkan yang bawah ada tanda titiknya, berarti itu adalah kalimat. Kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kenapa? Soalnya di sini hanya ada satu subjek dan satu verb. Pun juga contoh selanjutnya ini. Misalnya ada contoh her younger sisters cry. Nggak ada tanda titiknya di sini. So, itu berarti klausa. Karena ada subjek dan juga ada satu verb. Kalau dikasih tanda titik di akhir kalimat, berarti itu menjadi kalimat. Her younger sisters cry. Kan simpel banget nih. Cuma ada satu subjek sama verb. Tapi itu tetap dinamakan kalimat. Karena diakhiri dengan tanda titik. Dan kalimat ini adalah kalimat sederhana. Karena hanya terdiri dari satu klausa. Terus kalau kalimat yang lebih dari dua klausa, atau lebih dari satu klausa, bisa nggak? Bisa juga. Contohnya ada yang di bawah sini. Nisa goes to school when her younger sisters cry. Kalau kalian lihat di sini, subjeknya ada dua nih. Nisa sama her younger sisters. Verbnya juga ada dua. Goes sama cry. Nah, kalau dalam aturan grammar, kalau dalam kalimat itu ada dua klausa, berarti butuh satu conjunction. Jadi munculnya conjunction itu kalau misalnya di dalam kalimat itu terdiri lebih dari satu subjek dan satu verb. Ini ada dua subjek, dua verb, conjunctionnya butuhnya satu. Gitu. Oh berarti kalimat ini terdiri dari dua klausa. Gitu. Itu bedanya word, phrase, klausa, dan sentence. Next. Nah, ini. Dalam bahasa Inggris ada yang namanya subject-verb agreement. Maksudnya apa? Kesesuaian atau kecocokan antara subjek dan verb. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, subjek sama verb harus selalu ada dalam membentuk kalimat. Tuh. Dan subjek sama verb harus dipastikan mereka cocok, sesuai. Kalau nggak cocok, ya berarti salah. Nih, contoh. Oh, ini. In English, subject and verb is obedient, wajib ada. To make a clause or sentence. Untuk membuat klausa ataupun kalimat. Apa sih sebenarnya subjek itu? Apa objek itu? Ini. Yang namanya subjek itu adalah yang melakukan tindakan atau pelakunya. Verb berarti tindakannya. Sedangkan objek itu adalah yang dikenai tindakan. Tuh. Ini bisa dilihat di tabel. Subjek, verb, objek, adjective, atau kata benda atau adverb. Ada yang lengkap semuanya ada yang cuma beberapa doang, ada yang cuma subjek verb doang, ada yang nggak ada objeknya. Yang jelas harus ada satu subjek dan juga ada verb. Selalu ada. Nih, kalau yang lengkap misalnya. I accompany Indah to Gramedia. Aku menemani Indah ke Gramedia. Aku itu adalah subjeknya. Menemani itu tindakannya. Kemudian objeknya adalah Indah yang dikenai tindakan. Maksudnya menjawab pertanyaan menemani untuk melengkapi makna dari menemani.
Menemani siapa? Menemani Indah. Itu objek. Itu Gramedia berarti dia adverb of place-nya. Lengkap nih. Satu kalimat ada semuanya. Tapi ada juga yang satu kalimat hanya ada subjek, verb, objek tanpa ada keterangan. Misalnya, Indah calls her father. Subjeknya Indah, tindakannya itu adalah memanggil, calls, sedangkan objeknya itu adalah bapaknya, memanggil. Memanggil siapa? Kalau memanggil doang kan gantung ya, maknanya nggak lengkap. Biar lengkap harus ada objeknya. Memanggil siapa? Memanggil bapaknya. Gitu. Nah, dari contoh 1 sama 2, kalian bisa ngelihat perbedaan di bagian verb-nya. Kalau yang nomor 1, accompany, itu nggak ada tambahannya. Nggak ada tambahan S-nya di sini. Sedangkan kalau Indah, itu ada calls. Padahal kan kata kerja dasarnya call doang ya. Kenapa kok di sini ada S-nya? Jadi calls. Kalau call doang boleh apa enggak? Nah, inilah aturan yang dinamakan subject verb agreement. Jadi harus cocok. Subjeknya apa? Ya verbnya harus menyesuaikan subjeknya. Kalau kalian masih ingat, ini ada di tenses yang simple present tense yang menunjukkan kebiasaan ataupun menunjukkan fakta. Kalau subjeknya I, you, they, we, berarti verb satunya yang nggak pakai S, tanpa S. Sedangkan kalau subjeknya she, he, it, verbnya wajib menggunakan tambahan S ataupun ES. Gitu. Kalau misalnya nggak ada S-nya, yaitu grammarnya berarti salah. Karena subjeknya nggak cocok sama verbnya. Nggak sesuai sama verbnya. Tuh. And then ada juga yang nggak pakai objek. Nih, Budi goes to school. Budi pergi ke sekolah. Jadi nggak perlu pakai objek. Yang dibutuhkan adalah adverb of place-nya. Gitu. Kemudian, ada juga lagi nih yang nggak perlu pakai objek, nggak perlu pakai keterangan, subjek verb doang, dan itu bisa jadi kalimat. Contohnya ini, they cry. Mereka menangis. They cry. Kenapa bukan cries? Soalnya subjeknya they. Kalau they kan nggak perlu pakai S. Tuh berarti cocok, sesuai. Kemudian ada juga yang ini sama nggak pakai objek, tapi verbnya pakai verb be. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita lebih mengenal istilahnya verb be daripada to be. Tuh, jadi is, am, are itu pun masuk ke golongan kata kerja kok. Kata kerja yang tidak ada tindakannya tapi gitu, hanya sekedar menghubungkan. Nanti kita belajar lebih lanjut di bagian verb. Nah, ini juga salah satu yang bisa kalian lihat bedanya banget di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Tuh nih, Raisa is beautiful. Raisa cantik. Kalau diterjemahkan satu persatu dari bahasa Indonesia ke Inggris kan harusnya kalau Raisa cantik itu Raisa beautiful. Nggak perlu pakai verb ini. Tapi dalam bahasa Inggris ada aturannya. Harus ada verb-nya. Nah, makanya di sini ditambahkan to be sebagai pengganti verb yang tindakan. So, jadilah Raisa is beautiful. We are in the school. Kami ada di sekolah. Ada itu kan tidak melakukan tindakan kan, bukan tindakan kan. Ada, ya udah ada gitu. Jadi dia nggak ada verbnya. Makanya pakai yang verb be, to be kalau kita manggilnya. Tuh.
Gitu. Nah, contohnya ini. Coba, the cats climb the mango tree. Ada kalimat terdiri dari satu klausa. Subjeknya yang cats-nya ya. Kemudian climb, tindakannya, verb. Kemudian the mango tree, objeknya. Manjat apa? Manjat pohon mangga. Subjek, verb, objek. Sekarang kita lihat benar apa salah. Maksudnya benar apa salah? Si subjek ini cocok nggak sama verbnya? Si subjek ini agree nggak sama verbnya? Lihat. The cats. Ada S, berarti jumlah kucingnya banyak. Berarti kalau dijadikan kata ganti, jatuhnya jadi they kan? Kalau they berarti verbnya yang nggak perlu pakai S. Bener nih, kayak gini. Berarti sesuai. The cats climb. So, kalimat pertama itu adalah masuk ke yang benar, right. Kalimat kedua, the lion, subjek ya, eat, makan. Berarti ini verbnya a deer, makan apa? Seekor rusa. So, ini adalah objeknya. Udah, terus habis itu ada analisis. Benar apa salah? Lihat subjek verbnya. The lion. Oh, berarti subjeknya satu nih. Kalau subjeknya satu, berarti masuk ke yang kata ganti. Iya, it. It. Kalau it, nah, golongan she, he, it, kan harusnya verbnya dikasih tambahan S kan. Oh, berarti kalau kayak gitu, kalimat yang nomor 2, kalimat yang salah secara grammar. Karena si subjek tidak cocok dengan verb. Next. Oh, ini sudah ada jawabannya, harusnya kayak gini ya. Nih, misalnya kayak gini nih. I, subjek kan. Terus is, verbnya, verb be maksudnya ya. Kemudian smart itu adjective. Kita fokus langsung ke subjek verbnya. I, apakah pasangan verb be-nya adalah is? Ya salah ya, harusnya kan am. Berarti subjeknya do not agree with the verb. Tidak setuju, tidak cocok masuknya. Itu so wrong lagi. The last one. Bella and Gigi are siblings. Bella dan Gigi adalah saudara kandung. Nah, di sini Bella and Gigi itu kan kata gantinya adalah they. Sekarang coba dicocokkan dengan verbnya. They pakainya verb be yang are. Yo, benar. So, yang ini siblings noun. Yang terakhir masuk yang kategori right. Gitu. Kenapa kok pengetahuan ini penting? Karena ini modal juga buat nantinya kalau kalian ngerjain soal TOEFL, juga harus sangat memperhatikan si subjek dan si verb-nya. Gitu. Oke, itu adalah perkenalan dulu. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Noun, kata benda. Pengertiannya, a noun names a person, a place, an animal, a thing, or an idea. Jadi yang namanya kata benda itu memberikan nama pada seseorang, tempat, hewan, benda, ataupun ide. Jadi hampir semua yang ada di dunia ini kebanyakan masuk ke golongan kata kerja ini. Kata benda. Nah, kemudian nouns can be plural or singular. Kata benda bisa berbentuk jamak
ataupun tunggal. Dan juga bisa menjadi subjek ataupun objek. Objeknya bisa objek verb ataupun objek preposisi. Nah, ini adalah fungsi dari noun. Jadi, noun itu fungsinya adalah sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Nih, pertama sebagai subjek dulu. Tadi subjek apa? Yang melakukan tindakan atau pelaku. Ya, karena namanya aja subjek ya, berarti posisi jatuhnya sebelum verb. Subjek, verb. Ada verb, sebelum verb berarti otomatis itu adalah subjek. Subjek bentuknya noun. Contohnya ini, happiness is within you. Happiness itu adalah kebahagiaan. Kalau happy doang, masuk ke yang kata sifat. Tapi kalau udah ditambahin ness, masuk ke kata benda. Kebahagiaan ada di dalam dirimu. Is. And then sebagai objek. Nah ini, objek ada dua jenisnya. Objek dari verb berarti letaknya setelah verb, juga ada objek dari preposisi, kata depan. Contoh preposisi apa? Ini. In, on, at, of, from, for, by, with, during, despite, dan lain-lain. Itu. Kalau kalian nemu preposisi, berarti setelahnya itu mesti kata benda. Kita bahas yang objek dari verb dulu. My brother drives the car carefully. My brother, subjek. Nah, subjeknya ini noun kan? Ingat, pokoknya subjek sama objek selalu berbentuk kata benda. Kata bendanya bisa terdiri dari satu kata benda, noun, ataupun lebih dari satu kata benda. Yang namanya frase kata benda. Nah, di sini ada dua kan? My brother. Dua kata yang digabung jadi noun phrase. Saudara laki-lakiku drives, mengendarai. Berarti ini verbnya. Kenapa pakai S? Soalnya my brother-nya cuma satu. Cocok berarti ini subject verb agreement. Drives, mengendarai apa? The car. Berarti ini adalah objek dari verb. Objek selalu berbentuk noun. Nounnya bisa noun satu kata, bisa lebih dari satu kata. Di sini ada dua, the sama car. Oh, berarti itu noun phrase. Tuh. Carefully. Ini carefully apa? Adverb. Dengan hati-hati. Keterangan cara. Adverb of manner. Sorry. Tuh. Terus kalau object of preposition yang kayak gimana? Nih. In the school field. They play soccer in the school field. They itu berarti masuk ke golongan apa? Noun, tapi di sini spesifiknya dia adalah pronoun, kata ganti. Kemudian verbnya itu adalah play. Kenapa nggak pakai S? Soalnya Ayu Dewi tidak perlu pakai S. Subject, verb, agreement. Terus kemudian soccer. Soccer ada di posisi objek dari verb. Yang namanya objek otomatis bentuknya ya noun. Soccer, satu kata. Berarti bukan noun phrase, tapi noun doang. Tuh. Nah ini. In the school field. In kan itu adalah preposisi. Setelah preposisi namanya object of preposisi. Objek bentuknya noun. Di sini
The school field, lapangan sekolah. Terdiri dari 3 kata, the, school, and field. Berarti itu adalah noun phrase, frase kata benda. Tuh. Kemudian, ini adalah bagan dari noun. Noun, kata benda, terdiri dari 2 jenis. Ada yang namanya common noun, ada yang namanya proper noun. Kemudian common noun terdiri dari 2 juga. Terbagi jadi 2 lagi nih. Ada yang namanya countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Yang satunya uncountable, berarti tidak bisa dihitung. Tuh. Kemudian ternyata yang kata benda bisa dihitung terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu kata benda yang plural atau jamak, satunya singular atau tunggal. 1. Jamak berarti lebih dari 1. Nah, kata benda plural terbagi lagi bentuknya. Jadi ada yang regular, ada yang irregular. Maksudnya apa? Regular berarti ada aturannya, beraturan. Irregular tidak beraturan. Sekarang kita coba bahas satu persatu dari yang 2 jenis ini. Dari proper noun dulu. Apa itu proper noun? Nih, proper nouns are the names of people, places, mountain and river, organization, dan lain-lain itu. Jadi maksudnya yang namanya proper nouns itu adalah nama kata benda. Jadi kata benda yang sudah diberikan nama. Kayak misalnya kata bendanya itu orang. Tapi ketika orang itu diberi nama, jadi Julie ataupun Mr. Johnson, nah dia jadi proper noun. Terus place, tempat, itu kan masuk ke golongan yang common, jadi yang biasa. Tapi kalau tempat itu udah dikasih nama, berarti dia masuk ke golongan proper noun. Kayak misalnya kota, city doang itu yang common noun. Tapi kalau city-nya udah dikasih nama, kotanya udah dikasih nama jadi Paris, terus benua udah dikasih nama jadi benua Afrika, terus kota California, nah itulah yang namanya proper noun. Pokoknya apapun lah yang udah dikasih nama. Ciri-cirinya apa? Proper nouns usually have capital letter at the beginning of the word. Jadi salah satu ciri-cirinya yang paling nampak dari proper noun, mereka mesti pakai huruf kapital di awal kalimat. Tuh. Nih, kata benda yang memiliki nama harus diawali dengan huruf kapital. Satunya lagi, kalau yang nggak spesifik, yang nggak proper, berarti ada common. Namanya aja common ya, biasa, umum. Ya udah berarti yang umum. Common nouns are everything else. Yang lainnya selain yang proper itu. Kayak misalnya buku. Buku, table, meja, gunung. Gunung tuh masuk ke common noun. Tapi kalau gunungnya udah dikasih nama, kayak Gunung Rinjani, nah itu udah jadi proper noun. Tapi kalau cuma gunung doang, masih common noun. Love, money, dan lain-lain. Lebih banyak banget kalau common noun itu. Nah, ini. Common noun tidak, jadi bedanya ini. Kalau proper diawali huruf kapital, common tidak. Tetap huruf kecil. Kemudian, common noun terdiri dari 2 jenis lagi. Ada yang namanya countable, bisa dihitung, sama uncountable. Kalau yang bisa dihitung tuh yang kayak gimana? Yang kayak misalnya kelihatan banget lah fisiknya. Meja,
apel, buah-buahan, terus orang, dan lain-lain. Nah, they usually change their form when we make a plural. Nanti kita bahas lagi. Tuh, pokoknya kalau yang bisa dihitung yang kelihatan banget bisa dihitungnya satuan. Bisa dihitung 1, 2, 3, itu mesti masuk ke golongan countable noun. Satunya lagi, ya berarti yang tidak bisa dihitung. Apa sih golongan noun apa aja yang masuk ke uncountable? Nih, ada banyak. Abstract nouns, berarti sesuatu hal yang abstrak. Kayak misalnya love, happiness, peace, democracy. Itu kan sesuatu hal yang abstrak ya. Jadi itu masuk ke yang nggak bisa dihitung. Terus bisa juga subject, pelajaran sekolah ataupun pelajaran di universitas. Mathematics, French, history, economics, dan lain-lain. Nah ini jangan sampai keliru kalian. Mathematics, ada S-nya di sini. Maksudnya bukan matematikanya banyak ataupun masuk ke golongan yang jamak, kata benda yang plural, tapi maksudnya di sini mathematics, subject, mata pelajaran, dan ini udah satu kesatuan, satu paket gitu. Physics, fisika, ini juga emang ada S-nya dari sononya. Ekonomi juga ada S-nya, economics. Udah dari sononya emang. Tuh. Bahan-bahan kayak misalnya metal, kayu, plastik, and then liquids, cairan. Cairan itu juga masuk ke yang golongan tidak bisa dihitung. Gas, kemudian things that are made up of lots of small pieces, yang terbuat dari partikel-partikel kecil, kayak gitu, kayak misalnya ini. Pasir, kemudian garam, bubuk, pokoknya yang kayak bubuk-bubuk kayak gitu, ataupun bulir-bulir, masuknya uncountable juga. Kata kuncinya apa? Si uncountable ini yang nggak bisa dihitung, tidak punya bentuk plural. Sehingga tergolongnya adalah subjek yang singular. Selalu jumlahnya 1. Gitu. Nah, biasanya pakainya satuan ini. Kalau mau bilang banyak air, itu pakainya ya much water. Kalau yang many, itu buat yang plural, yang bisa dihitung. Amount, little, less. Tuh. Ini kalau countable, otomatis yang punya plural, bentuk plural sama singular. Ini yang lebih lengkapnya lagi, uncountable. Language juga termasuk yang uncountable. Recreation, hiburan. So, general activities, misalnya driving, studying. Yang ada ing-ingnya ini adalah kata kerja awalnya, tapi dijadikan kata benda. Gerund. Jadi kalau misalnya kalian mau menerjemahkan berenang adalah hobiku. Berenang di sini kan dia sebagai subjek. Ya di sini aja ya misal. Berenang adalah hobiku. Kalau diterjemahin, berenang di sini kan subjek ya. Apakah seperti ini? Swim is my hobby. Kelihatannya benar ya, berenang kan bahasa Inggrisnya swim. Terus adalah, berarti kan itu kalimat yang non-verbal, yang nggak perlu pakai verb. Berarti pakainya yang verb be, to be, is my hobby. Tapi ternyata salah. Salahnya di mana? Ini.
kata kerja swim itu. Verb, masih verb. Terus gimana caranya mengubah verb jadi kata benda? Caranya dengan menambahkan ing. Nah, ini baru betul. Swimming is my hobby. Gitu. Jadi pokoknya kalau posisinya sebagai subjek ataupun objek, kata kerja itu harus diubah dulu bentuknya ke kata benda. Dengan menambahkan ing. Driving, studying, swimming, traveling, walking, and etc. Tuh. Kemudian natural phenomena. Fenomena alam juga masuk ke golongan yang uncountable. Lanjut sekarang. Countable noun, kata benda yang bisa dihitung, ternyata terbagi menjadi 2 juga, yaitu countable noun yang singular atau jumlahnya 1, dan countable noun yang plural atau yang jumlahnya lebih dari 1. Ciri-cirinya, kalau misalnya itu adalah singular, berarti bisa pakai artikel e atau en. Kan artinya ini sebuah atau seorang. Tuh. Itu pakai angka. Kelihatan jelas one. Gitu. Sedangkan kalau plural otomatis ya yang 2, 3, dan seterusnya. Juga pakai many. Kalau tadi yang ini uncountable, kan dia bilang banyaknya pakai much. Dia misalnya banyak air, pakainya much water. Tapi kalau misalnya ini bisa dihitung, pakainya ya many. Misalnya many tables. Meja kan bisa dihitung. Berarti pakainya many, banyak meja. Tuh. Number, jumlah, few, sedikit, fewer, lebih sedikit. Tuh, jadi bedanya di bagian situnya. Kalau yang uncountable pakainya amount, little, less. Nih, contoh lagi. Karena noun itu dia fungsinya sebagai subjek juga bisa sebagai objek, maka dari itu